line bass yang paling lo suka tuh lagu yang mana? Brandas. Yang gue paling suka semua yang gue mainin sih, Van. Iya, favorit mah kalau gue ini. Yang ini nih, yang ini nah, boy ini. Iya, yang gue bikin aja yang gue suka, yang gak gue bikin gue nggak suka. Enggak. Oh, oke. Enggak. Thank you. Balik lagi di IT Live-nya kolase.com, mana kita akan sharing tentang cerita para campaigner. Sekalian mereka mempromosikan campaignnya, sekalian kita juga ketemu teman-teman di mana masa pandemi ini kayaknya makin gak jelas dan makin lucu. Beneran gak sih? Beneran ya? Iya, maksudnya kayak ada pelonggaran PSBB lah, ada inilah dan segala macam. Tapi kayaknya orang yang orang masyarakatnya kayak nggak dengerin juga. Jadi mendingan kita bener-bener kayak mikirin diri sendiri, gimana caranya kita stay clean, stay safe, dan sebisa mungkin stay at home. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu campaigner kita, salah satu band yang mungkin gue bilang mereka ini cukup memberikan inspirasi buat banyak orang, gimana caranya bisa bertahan selama itu, gimana akhirnya bisa bisa bertahan selama ini dengan banyak ceritanya dan banyak gesekannya deh. Nah ini seru banget soalnya mereka. Tapi kali ini The Brandals sedang melakukan campaign barengan kita. Campaign ini emang ditujukan buat mengumpulkan dana atau penggalangan dana buat mendukung tim medis yang lagi melawan COVID-19. Ini kayaknya daripada kita ngobrol-ngobrol gini, ini kita langsung gue udah copot deh. Oke, gue pakai lagi. Halo Mas Gokil, Ade. The Brandals diwakili oleh Radit ya. Dit, kedengeran sih suara gue, Dit? Dengeran. Oh, kedengeran ya? Dengeran. Terus suara penonton dari mana, Pan? Ada nih. Wis, mantap. Oke. Di saatnya kalian harus pay attention. Oke. Udah berisik. Hoi, apa kabar, Van? Apa kabar, Dit? Lumayan. Lumayan. Di rumah aja, Van? Ya, di rumah aja. Cuma di rumah sekarang. Karena keluar makin mengerikan, sekarang kondisinya orang udah makin cuek ya. Iya. Badan gue ini kan rentan, rapuh sama kayak hati gue, ya kan? Aduh. Dit. Mesti banyak belajar dari Tony berarti. Waduh. Bahaya kalau yang itu. Bahaya ya, bulus ya. Kan ketemu ininya aja, ketemu pawangnya sekarang ya dia. Iya. Dit, ini Brandals sekarang lagi ngapain, Dit? Lagi diem aja di rumah sama kayak kita semua. Maksudnya, kayaknya kalian masih ada sesi studio gitu kalau gue lihat. Ya, gue sebenarnya kemarin kita sempet ketemu di studio, cuman waktu itu gue PM sama Eka doang sih, soalnya kita lagi ada beberapa materi rekaman yang nanggung ya. Terus kita nggak bisa tahu. Suara gue jelas nggak sih? Jelas. Ya, terus kita juga nggak bisa tahu sampai kapan nih pandemi ini. Kalau kita ulur-ulur terus kan nggak tahu kapan, malah jadi nggak jadi. Padahal kita rencananya setelah pandemi setidaknya kita ada merilis sesuatu lah gitu kan. Gitu, akhirnya kita sempat ketemuan di studio juga dengan protokol yang sangat ketat. Terus kita juga beberapa kali mencoba bikin sesi rumahan
track apa bikin lagu ini lagu orang sih, cover lagu orang. Ternyata susah juga ya. Susah juga ternyata kok bikin ini. Ternyata kita tidak sejago yang kita pikirkan gitu. Ya mungkin kan lo kebiasaan kalau lagu sendiri kan lo jadinya ngulik apa yang aja. Iya. Enggak bukan Apa yang kuncinya, maksudnya teknis ininya, teknis ngerekam satu-satunya itu loh, yang kepisah-pisah itu. kita nggak usah bicara teknis lagi. Oh iya, jangan. Kita bicara skill aja. Iya. Skill yang pertama skill, adalah skill mau sucks, nanya, man. gue mau nanya nih, ini perjalanan lo dengan The Brandas, sebenarnya kalau gue tahu lo dari dulu, itu lo adalah seorang mahasiswa di sekolah di Rupa yang punya band Ya. namanya MyStack, ya kan dulu bandnya. Hmm. Nah, terus lo akhirnya bergabung sama Brandas, sebenarnya gimana tuh? Jadi ceritanya gini, Van. Sebagai mahasiswa seni rupa gua dulu itu gue pikir lu adalah anak kampus gua. Secara lu ada di kampus gua mulu kan, gue pikir lu anak kampus gua, ternyata bukan. Banyak orderan soalnya ya kan. Oh, banyak orderan nih. Lo pada ngerti bikin cetak, gue udah duluan gitu. Lumayan lah. Buat nyambung Iya. Iya, jadi dulu kan gua ya ada di band itu ya, My Sex tuh. Sampai sekarang juga ada di band itu, cuman bandnya aja yang nggak jelas. Waktu itu kita beberapa kali emang kita sebenarnya gua sama Brandals tuh emang ada di satu scene ya, walaupun nggak pernah manggung bareng. Cuman manggung bareng waktu itu di apa namanya rap partinya suatu film yang ada Brandalsnya itulah. Nah di situ manggung bareng di situ. Nah ada beberapa saat setelah Bayu cabut dari Brandals, ini vokalis gue si Ranti, dia bilang ke gue, Dit, kayaknya si Eka lagi nyari gitaris tuh, dia sempet sounding ke gue kalau lu mau nggak gantiin Bayu. Waduh, gue bilang skill gue sungguh terbatas untuk main gitar. Kayaknya enggak deh, gue bilang gitu kan. Terus ya udah, gue pikir Bayu doang emang yang keluar. Terus nggak berapa lama kemudian tiba-tiba Eka nelfon gue, terus dia bilang mau nggak bantuin Brandals untuk gantiin Dodi, soal Dodi keluar. Oh, wah Dodi keluar juga. Ya udah, kalau bass gue masih berani lah. Kalau gitar kayaknya gue nggak seberani itulah untuk gantiin Bayu. Iya, gitaris gue yang diembat kan ya kan. Iya, gitaris lu. Bis band lu gitu sih. Vokalisnya ini disco. Vokalisnya kacau. Vokalisnya disco ethnic trance. Wah, kacau. Terlalu jenius. Gue mau pamer aja. Gue mau pamer aja, dulu gue punya band sama PM namanya United Bayangkara. Itu udah hampir menembus pasar internasional. Tapi tertahan karena memang kita nggak sampai. Ternyata lu lokal banget gitu ya. Lokal tuh keren gitu. Iya, lokal. Nggak, cuman pas gue masuk ini ketemu PM, gue kaget sih sebenarnya. Secara gue sempet ngeband juga sama PM. Maksudnya sama vokalis lu juga itu. Terus lah, dia si Kribo. Oh, itu tahun berapa dia gabung sama Branda? Gue gabung 2009. Tahun 2009. Nah, terus kalau lagi bareng sama Branda pertama kali itu rekaman yang lo ikut pertama kali sama Brandos itu lagu apa atau album yang mana? Waktu itu emang waktu pertama rekaman tuh iya buat Degenerate, tapi masih demo. Ya pas masuk saat itu Brandos lagi mencari arah yang baru karena mereka sendiri sedang jenuh dengan musik yang mereka mainkan kan. Jadi akhirnya mereka mau mencoba sesuatu yang arah yang beda gitu, pengen nyoba yang bass heavy sama drum. Akhirnya kita yang ngulik lagu-lagu Degenerate itu, yang bikin lagu buat Degenerate itu gitu, sampai akhirnya ketemu produser yang cocok, ya jadi album itu gitu.
Namanya udah di-generate. Waktu itu belum ada nama. Tapi Oh, lagu-lagunya, judul-judul lagunya udah sama kayak yang di generate. Enggak sih, kalau kalau nama tetap biasa Eka sih yang punya usul buat nama-nama kayak gitu. kalau lo sendiri kan sebenarnya lo bukan founder atau original membernya The Brandals. Kan tuh udah Mm-mm. sempet dengerin albumnya Brandals. Kalau Ya, lagu favorit Brandals, lagu yang lo suka apa? Lagu favorit lagunya? untuk yang lama ya. Yang Kalau mana aja gue sebenarnya? Mau yang awal atau udah ada lo? sebenarnya yang nggak tahu, gue yang kena banget di gue tuh Ode Pinggiran Jakarta sih. Itu nggak tahu, kena aja di gue lagu itu, menurut gue secara melodi lagu dan secara lirik ya. Itu gue suka banget lagu itu. Kalau kan lo main instrumen bass, Apa? Sorry, lagu sorry. yang paling lo kan main instrumen bass kan? Hmm. Nah, line bass yang paling lo suka tuh lagu yang mana? Brandals. Eh, yang gue paling suka semua yang gue mainin sih, Van. Iya, favorit mah kalau boleh ini. Yang ini nih, yang ini nah, boy ini. Iya, yang gue bikin aja, yang gue suka, yang gak gue bikin gue gak suka. Enggak. Oh, Enggak, oke. enggak. 100% gue suka. 100% gue suka banget. 100%. Sama Ode juga gue suka. Maksud gue untuk Ode Pinggiran Jakarta itu kenapa gue suka? Karena untuk line bass-nya pun Hah? itu Halo fill in Vera. banget. Fill in Vera. banget buat lagu itu. Oke. Jadi bassnya termasuk rhythm session yang kalau nggak ada bass itu feel lagunya akan hilang banget gitu. Hmm, Oh, ada Pinggiran Jakarta itu, makanya gue suka, kayak menurut gue itu salah satu lagu terbaiknya Brandal sih. oke. Nah, ini kalau lo bisa sharing sedikit nih tentang perubahan, kan tadinya namanya dari The Brandals, terus akhirnya jadi singkatan kan BRNDLS ya kan. DLS. Terus balik lagi ke Brandals. Itu gimana ceritanya? Nah, itu kayaknya gue juga bingung dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Sebenarnya itu cuman masalah, cuman tulisan Enggak, doang sih. Baca tetap Brandals. Brandals aja kita iya. nggak kita nggak pernah nyebut diri kita BRNDLS gitu, maksudnya itu karena Oh, oke. waktu itu ada perubahan konsep lagu, gaya lagu saat itu. Jadi kita bikin juga, ya kita singkat aja sekalian ituannya, apa Hmm, namanya, fontnya, biar kita tampil beda aja kan, karena cuman buat ngasih tahu orang kalau nih kita lagi berubah menuju Brandals yang baru nih gitu. berarti Cuman sesuai sekarang, juga. ya sekarang karena banyak banget pertanyaan BRNDLS itu seakan-akan itu adalah band yang berbeda, jadi kita balikin lagi, ya udah Brandals, saya lagi tulis lagi deh Brandals gitu. Lalu itu adalah band yang sama. Ya gue pikirnya habis di Brandals tuh sebenarnya kan kebanyakan orang kreatif, terus mungkin orang Hmm. agency, kerja di agency gitu kan. Jadi gue mikirnya nih, Hmm. ini kayaknya karena anak-anak desain semua, terus ketika lagunya berubah, maksudnya lagunya mengalami apa evolve gitu, lo dari Ya. recording yang raw terus jadi yang neat clean, terus malah gue bilang mikirin sound design banget. Hmm. Akhirnya ikut tuh kayak estetika desainnya terus berubah font, berubah Hmm. feelingnya kayak gitu, semuanya kayak konsepnya berubah. Ya, emang tuh bagian dari branding sih saat itu, si Eka sih, lebih lebih ke Eka kalau kita ngomongin branding. Soalnya waktu itu sebenarnya untuk begituan gue masih belum terlalu berani untuk involve, karena hitungannya kan gue masih masih baru lah ya, gue masih nyari, dan di luar gue masih baru, gue ngikutin banget. Maksud gue cukup dekat dengan Brandal sebelum-sebelumnya. Jadi gue Hmm. tidak tidak terlalu berani untuk terlalu involve untuk masalah image dan lain-lain pada saat itu. Soalnya gue Oh. masih apa ya? Ya, gue masih di otak gue pun masih Brandas yang lama pada waktu itu, Oh, kayak oke. gitu. Habis kayak stylenya lo banget sih ya. Yuset dah, gak, gue biasa aja. Oh gitu ya. Ini boleh ceritain sedikit dong tentang series The Brandals. Series apa nih?
Iris the Brandals ini apa eh, live-nya. Oh, live archive itu. Ya, ya live archive. Oh ya. Ya itu kita emang sekarang sebenarnya tujuannya adalah untuk menghibur hati para brigade rock and roll di masa pandemi ini. Kan mereka nggak bisa nonton, ya bukan Brandalas doang, lu nggak bisa bener-bener nggak bisa nonton konser di mana-mana kan nih. Jadi Iya, akhirnya betul. ya udah kita mengeluarkan live archive itu untuk nih, ya udah dah, lu buat menghibur lu nonton lah tuh konser-konser kita, sekalian mengingatkan bagaimana Brandalas zaman dulu gitu. Itu, dan kebetulan itu adalah video-video yang memang belum pernah kita rilis secara online. Jadi itu semua benar-benar dari archive kita. Pas, ternyata kita ada nih video-video kayak gini. Udah rilis aja dah. Gitu. Dan harta karun ya. Banyak harta karun. Kita mah harta karun kalau dokumentasi. Oke lah. Timnya gape ya soalnya ya. Iya. Apalagi bapak yang saat itu ya. Bapak yang Ubanan tuh, aduh. Luar biasa ya. Udah tapi udah bukan. Nah, ini ngomong-ngomong tadi nih ngomongin live archive tadi tuh. Yang paling lo suka tuh episodenya yang mana? Oh, yang di Bibis. Oh. Itu sebenarnya itu legendaris ya. Maksudnya ya kalau lu sempet nonton tuh, lu lihat lah tuh MC-nya siapa. Ada Jimmy sama David Tarigan ya kan. Itu juga mereka juga masih istilahnya di Akhir sendiri masih belum naik sekarang atau ya kayak gitulah. Terus lo kalau bisa merhatiin di video itu ada siapa aja yang nonton di garis depan itu, wah itu luar biasa banget, orang-orang yang penting dalam skena musik Jakarta pada saat itu. Dan lo kalau bisa nyari gua, ada tuh gua di situ. Lo bukannya main juga waktu itu ya? Enggak, gue enggak kalau di Bibis pas acara yang itu gue enggak main. Mungkin lu main, Van. Lu main kali, Van? Enggak. Gue datang doang. Ya maksudnya main ke sana tapi enggak panggung. Datang aja. Nih, hal tergila apa yang pernah lo lakuin bareng The Brandal? Waduh, harus tergila lagi. Bareng Brandals. Gue masuk ketika Brandals udah gak gila-gila. Oh iya ya. Iya. Cuman gue inget masa gilanya Brandals itu dulu. Gue sampai kadang-kadang mikir, nih gila juga nih orang-orang nggak bisa sih minum sampai kayak gini gitu, terus tetap manggung berantakan tapi tetap keren gitu. Iya. Dulu tuh sampai ada yang naik ampli ambil main gitar tuh, wow, gue bilang itu ajaib banget sih Brandal saat itu. Sama yang the best sih waktu yang di PL lah, itu the best banget tuh. Oh, itu adalah kegilaan yang gak masuk akal pada saat itu ya. Wah, sampai sekarang pun gue rasa nggak ada yang berani melakukan hal seperti itu. Terus untungnya pas kerekam lagi ya? Dan untungnya pas kerekam, betul sekali. Iya, semuanya terdokumentasi dengan baik kejadian itu. Iya, itu emang Tuhan bersama kita kayaknya. Jadi itu harus jadi terekam semuanya dokumentasi itu. Oke. Ini lu kan sebetulnya emang ngelihat semuanya tuh, kita ngelihat lu ngelihat The Brandal ketika awal-awal sebelum lu bergabung sama mereka. Emang seliar itu. Terus ketika lo bergabung sama mereka, ternyata emang fasenya mereka tuh lagi serius sama kulik musiknya gitu ya. Jadi kayak dari serius start dari The Generate itu kan kayak mulai tuh kayak perhatiin sound segala macam dan betul. Cara keluarinnya pun kayak dipikirin banget. Nah kalau berikutnya nih hal menarik apa lagi sih yang bakal lo lakuin sama Brandal? Kan soalnya kemarin berubah-berubah nih kan. Ya, sebenarnya sekarang kita sedang mencari balance-nya antara Brandals yang waktu di Generate itu sebenarnya kita puas banget dengan hasilnya. Cuman emang kita tahu kalau itu benar-benar out of the box-nya Brandals banget deh. Yeah. Tapi kita juga sadar kalau Brandals yang dulu itu keren banget. Jadi kita sekarang sedang mencari balance di antara Brandals yang dulu sama Brandals yang sekarang ini gitu.
yang pasti sih gini, Brandalis itu personelnya baik baik yang lama dan sekarang adalah semua dari kelas menengah dan pekerja gitu, nggak ada yang dari orang yang berada dalam tanda kutip apa kelas atas lah ya. Hmm. Kita semua merasakan dan kita semua remaja dari apa SMP SMA remaja itu di tahun 90-an sampai awal 2000-an. Nah, kita semua hidup di Jakarta dan pada saat itu Jakarta sangat keras. Wow, dah pokoknya. Kalau lu remaja di tahun 90-an sampai 2000-an itu lu keluar Jakarta harus siap dah, either lu siap perang atau lu siap lari gitu kan. Dan segala Keras di Jakarta. sesuatu dan segala sesuatu pada saat itu tinggal semudah sekarang yang lu bisa order aplikasi online buat pergi kemana aja. Kalau dulu kita harus naik bus dan untuk naik ojek tuh kayaknya susah karena mahal kan harus mereka nembak pasti itu harganya. Nah di bus itu kita ngerasain lah kehidupan Jakarta walaupun kita beda-beda kelas mungkin yang naik bus itu, tapi kita merasakan semuanya apa yang terjadi pada saat itu gitu. Dan ya gitu. Lu tahu sendiri kan zaman dulu itu lu bener-bener harus siap lah gitu tuh. Bisa tiba-tiba ada tukang palak, bisa tiba-tiba ada. Gue pernah Sekarang dikalungin masih ada nggak celurit sih? dulu. Kayaknya Ya kan sekarang masih ada alhamdulillah tuh gitu-gitu. tapi nggak se ekstrim Nggak kayak tawuran dulu ya. Ya nggak usah tawuran, lu naik bus di radio dalam aja, waduh, deg-degannya kayak apaan tahu itu. Tiba-tiba ada nyetop terus naik aja rame-rame ya kan. Ini radio Yoi. dalam loh ya. Radio dalam sekarang kan aman kayak apaan tahu ya kan. Lu di Blok Terlalu M Plaza, di Blok M Plaza aja lu bisa disamperin orang tiba-tiba. Jangan kan Blok M Plaza dah, Pondok Indah Mall gitu dulu. Bisa juga. Pondok Indah Mall, zaman Tenda Mangkal ya itu ya. Yoi. Maksud gue, Tuh, Radit dulu udah aja pernah ribut anak pang di parkiran PIM loh, lu bayangin tuh. itu pindahannya depan ini ya, Senayan City ya. Senayan Square. Senayan Square, Kelas Senayan. Justru kayaknya Square. di PIM duluan deh, apa sih PIM anak dulu pang ya, baru dulu. kesana ya. Oh, PIM dulu baru kesana. Kalau Radit sebelum sama Brandalis punya band. Iya, ada sih. Ya itu MySex sampai sekarang sih masih di band itu, cuman bandnya kayak gitu ya. Genrenya apa ya? Hampir sama lah ya. Ya hampir sama lah, cuman ya maksudnya secara genre sama, cuman gaya musiknya beda gitu. Dan vokalisnya cewek. Ya teman-teman Brigade, kalau kalian mau join sama kita, maksudnya untuk membantu para tenaga medis ini untuk mendapatkan APD yang layak untuk menangani pasien-pasien corona, kalian bisa join di kolase.com ini, bisa lihat ada campaign kita Brandalis Merch Donation. Nanti kalau kalian ikutan di situ ada paket-paket donasinya. Kalian bisa kita kasih merchandise buat kalian yang berupa kaos sama ada beberapa lah di situ. Jadi tergantung paket donasi yang mau kalian seluruhkan tuh yang berapa. Nanti ada paket-paketnya di situ, ada merchandise juga. Terus special edition ya, cuman buat di sini doang kan, nggak akan dibikin lagi habis itu. Gitu. Jadi ini cuma akan ada di sini aja ya. Lalu selama ini bisa dibilang hampir 3 bulan ini kita benar-benar nggak ngapa-ngapain. Ya. Rumah gitu. Lu selama 3 bulan ini ngapain aja? Kan lu biasanya benar-benar nggak bisa diem tuh, lu kayak kantor lu sampai ya lu biasanya kan kerja lu gue tau deh gitu. Lu nggak sekarang gini ngapain aja tuh? Gue sekarang banyak olahraga. Banyak olahraga. Enggak. Gue kebetulan lagi pindahan, Van. Jadi lumayan sibuk. Oh, oke. Tapi itu pun gue agak ketar-ketir karena gue udah ini lagi udah apa bayar kontrakan, udah harus pindah. Pandemi. Tiba-tiba pandemi. Udah 3 bulan daripada gue nggak tinggalin, rugi dong gue. Akhirnya gue ini sama ya gitulah. Tapi alhamdulillah gue masih kerjaan remote gue masih bisa gue kerjain dari rumah. Untuk beberapa gue cari banyak ini sih, banyak sampingan sih. Yang bisa dikerjakan dari rumah apa aja gitu. Gitu sebenarnya tapi ya. Lu kan di rumah tuh bisa bikin ini juga kan. Lu kadang-kadang bisa
ngetes ini lu juga, kesabaran lu juga kan, selama lu di rumah. Oh iya banget, mengetes Ada kesabaran momen gue banget. Sekarang gue lebih banyak gue kan suka gambar ya. Dulu udah lama banget gue tinggalin, gue udah nggak pernah ngegambar lagi. Sekarang gue jadi lebih banyak menggambar lagi aja untuk menghilangkan kestresan ini gitu. Emang stres mungkin di rumah bener? emang nggak mungkin gambar-gambar tuh lo kumpulin terus mungkin jadi misalnya first single-nya The Brandal jadi Ya. nah mungkin gak sih kayak lo kan seneng gambar tadi lo bilang nah tuh gambar lo tuh lo kumpulin ntar jadi satu jadi dua tiga empat terus akhirnya satu gambar ini didedikasiin buat single Brandals yang ini gambar yang ini single Brandals yang itu terus jadi rangkaian gambar yang mungkin berseries gitu itu dijadiin merchandise atau dijadiin buku lagi itu kan kayaknya kerjaannya kalian bang. Ya bisa diiniin kalau mereka suka sama gambar gue itu personil itu. Oh Ya dia maksud gue ya selalu berada tuh kan istilahnya dalam satu band pun kita kolektif semuanya harus keputusan bersama. Tapi maksud gue gambar pun untuk pribadi gue nggak tahu gambar-gambar itu juga cocok apa enggak buat Brandals gitu. Tapi mungkin aja bisa gue ajukan. Ntar gue transfer ke lu kalau gue dapet ininya. buat The Brandals atau mungkin dalam sebulan deh. Jadi kayak dari 30 hari ini at least ada 2 hari yang buat The Brandals kan sebenarnya orang-orang banyak maksudnya kejadian seperti kalian orang yang harus bekerja, orang yang harus ngadepin realita hariannya tapi sebenarnya masih punya passion either itu buat musik atau buat komunitasnya. Maksudnya ini nggak harus ngeband ya. Jadi kayak orang yang senang melakukan sesuatu di waktu senggangnya yang terpaksa harus hilang atau berkurang karena realitanya gitu. Lagi lo kan paling bisa nih pada ngebagi waktu. Nah, caranya kalian ngebagi waktu tuh gimana sih? Apa emang ditentuin dalam sebulan? Oh, pokoknya kita kan sibuk nih. At least dalam 30 hari kita gini. Itu ada nggak sih kayak gitu-gitu? Atau berjalan begitu aja? Kalau untuk ketemu dan latihan kita udah pasti seminggu sekali sih. Udah hampir pasti itu seminggu sekali kecuali emang lagi ada minggu sekali halangan. itu kalian Latihan udah pasti. Kalau untuk latihannya, setidaknya jam pulang kantor sih biasanya kita. Terus, ntar ya. Untuk yang membagi waktu segala macam kita selalu setidaknya sebulan sekali kita harus mencari waktu untuk ketemuan buat ngobrol di luar latihan. Itu dan sekarang kita lagi mencoba mengakrabkan diri lagi. Nggak maksudnya mencoba tadinya sebelum pandemi ini kita udah mulai nongkrong bareng lagi. Tadi kan hampir nggak pernah tuh, cuma benar-benar ketemu latihan kayak gitu. Iya. Nah sekarang semenjak kita ada Pak Boris masuk, jadi kita udah mulai nongkrong lagi. Cuman abis itu pandemi, sempet di awal pandemi kita zoom meeting minggu sekali, lama-lama bosen juga zoom meeting, akhirnya udah WhatsAppan aja, kecuali ada sesuatu yang penting kita iniin gitu. Oh jadi di Brandals tuh ada zoom meeting juga? Sempat ada zoom meeting, sempat buat ngobrol-ngobrol aja sama evaluasi lah atau apa buat kedepannya kayak gimana. Tapi ya itu awal-awal pandemi aja, karena lama-lama orang capek juga dengan zoom meeting ya, karena lu harus sebenarnya lu udah zoom meeting dengan siapa aja gitu kan sebelumnya. Yang paling ribet siapa? Apa? Dalam? Yang paling ribet untuk nongol. Oh ya gua. Ya beneran. Soalnya gua kerja di PH. Waktu gua nggak pasti. Nggak tentu, maksudnya bukan working hour kayak 9 to 5 gitu, enggak. Jadi kadang-kadang kalau gue lagi produksi tuh gue bisa sampai malam banget di kantor, dan itu yang agak ribet gue ngatur waktunya gitu. Kalau lu lagi jalan sama Brandals nih ya, maksudnya touring gitu. Lu paling males sekamar sama siapa? Oh ya sama Eka. Hah? Dan lama ya? Iya, di kamar mandi lama banget soalnya. Iya, dia emang begitu ya. Iya, susah gantiannya, itu dia masalahnya. Itu doang sih sebenarnya. Terus suka fotoin gue tidur gitu.
Itu emang Nah, emang itu. temen Eka itu kayak emang salah satu kenapa mungkin gue akhirnya suka sama musik atau mungkin akhirnya berkecimpung di musik walaupun bukan ini ya, gue bukan musisi atau apa namanya pemusik itu yang proper. Halo, basis baru tuh, Calon basis baru. itu calon basis. Ya itu menurut gue kayak Eka emang selalu kasih dari SD tuh ngasih gue inspirasi Dari musik-musik SD dari SD. luar biasa. Itu bangku gue Gue sama SD dia. masih dengerin Chrisye sama Michael Sturrock tuh kayaknya. Oh kalau SD dia belum, dia waktu itu SD yang bikin gue berak celana sama satu. Buset. Kalau musik dia mulai dari SMP tuh, SMP kelas 1 udah kasih Fate No More, udah apa. Emang Wow, oke. gue tahu banyak musik bagus-bagus dari dia. Gue jadi suka sama musik tuh gara-gara dia. Tadi gue lebih suka lebih suka hitung-hitungan. Sekarang jadi suka musik. Oh, gue kebalik, gue suka hitung-hitungan sekarang soalnya. Yang pengen gue tahu adalah apa yang pertama kali akan lo lakukan setelah pandemi ini selesai. Wah, gue mau ke mall. Enggak. Gue sih pengen ke mall, iya bener. Enggak, gue pengen ketemu teman-teman, asli gue pengen ketemu teman-teman. Ketemu teman-teman di mall gitu. Mau ketemu ini gue. Maksudnya mau ketemu orang secara live, udah nggak mau kayak gini lagi, maksud gue. Bosen Kita banget semua gue. kangen deh. Kita semua kangen untuk keluar dari rumah terus Iya. teman. Yang kayak gitu-gitu tuh asli. Itu doang sih yang gue pengen lakukan untuk sekarang. Maksudnya gue nggak muluk-muluk gue pengen berkarya atau pengen nonton konser atau apa enggak. Gue pengen ketemu teman aja dulu. Pokoknya itu nomor 1 deh. Ketemu orang Nomor aja dulu ya, itu. ketemu orang. Ketemu manusia yang bukan anggota keluarga gue aja gitu saat. Kondisi sekarang sih ada baiknya juga, jadi orang setidaknya benar-benar keluar untuk sesuatu yang penting aja gitu. Dan untuk gue juga berharap sih untuk kayak kantor gitu-gitu lebih mempertimbangkan kondisi sekarang dan kedepannya. Kalau emang lo nggak perlu ke kantor, harusnya nggak perlu ke kantor lah kalau zaman sekarang ya. Lo sebenarnya bisa mengerjakan segala satu mobile, jadi setidaknya apa namanya udara juga jadi makin enak kan. Sekarang sebenarnya lo nyadar nggak sih, ya kan? Udara tuh lebih makin enak gitu ketimbang lu isinya semua mobil dan motor padat gitu, macetnya gila-gilaan. Iya. Jadi makanya ada hal yang bagus, mungkin emang kemarin di bumi ini butuh waktu sedikit buat istirahat. Iya. Brandos, thank you banget. Thank you, Van. Ya. Dan Kolase, thank you. Sampai jumpa lagi. Bye. Yo, bye. Dari bukti kalau musik anak Indonesia masih jadi nomor 1 di hati lo, bener nggak? Nggak kalah dengan di luar, bos. Ya, dan yang ini